Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 farmasi. Semoga pagi ini anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Berjumpa kembali dengan Bu Diana di mata pelajaran farmakologi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, Bu Diana ingatkan kembali, di semester 1 kita sudah banyak belajar tentang materi farmakologi, antara lain yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama tentang pendahuluan farmakologi, apa itu ilmu farmakologi ya. Kemudian yang kedua kita sudah belajar tentang penggolongan obat berdasarkan cara pemberian. Kemudian yang ketiga juga sudah kita pelajari tentang anatomi tubuh manusia. Kemudian yang keempat kita sudah pelajari obat gangguan saluran pencernaan ya. Kemudian di semester 2 masih ada beberapa kompetensi dasar yang harus kita pelajari ya. Untuk hari ini kita awali di pertemuan pertama, kita akan belajar obat susunan saraf pusat. Sekarang kita mulai masuk ke materi hari ini ya anak-anak. Kita akan belajar tentang obat susunan saraf pusat. Terlebih dahulu kita lihat sama-sama untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya. Ada dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kita lihat di 3.5, menganalisis obat berdasarkan penyakit yang berhubungan dengan SSP. Apa itu SSP? Susunan saraf pusat ya. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua bisa kita lihat di 3.6, memahami pemakaian obat yang berhubungan dengan penyakit pada sistem saraf pusat. Kemudian ada dua kompetensi dasar keterampilan ya, bisa kita lihat di 4.5, yaitu tentang memilih obat yang berhubungan dengan penyakit pada sistem saraf pusat. Kemudian satu lagi untuk kompetensi dasar keterampilan ya, yaitu tentang menyajikan informasi pemakaian obat yang berhubungan dengan penyakit pada sistem saraf pusat ya. Itu ya anak-anak untuk materinya. Kemudian kita lanjutkan ke pendahuluan. Kita lihat apa itu sistem saraf ya. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Itu ya anak-anak. Kemudian untuk penggolongan sistem saraf atau susunan saraf dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah susunan saraf pusat, yaitu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian susunan saraf perifer atau disebut susunan saraf otonom atau disebut juga susunan saraf tepi. Perifer adalah tepi ya anak-anak ya. Kemudian otak dilindungi oleh tulang tengkorak. Ini sudah kita pelajari di anatomi tubuh manusia. Kemudian untuk sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang ya. Kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Kita lihat tentang komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf. Ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf, antara lain yang pertama adalah reseptor. Apa itu reseptor? Reseptor adalah alat penerima rangsangan atau impuls ya, impuls atau rangsangan ya. Pada tubuh, organ yang bertindak sebagai reseptor adalah alat indera. Untuk alat indera sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, di materi anatomi tubuh manusia ya, sudah kita pelajari ya. Kemudian yang kedua, penghantar impuls dilakukan oleh saraf
itu sendiri ya. Jadi dilakukan oleh saraf itu sendiri. Saraf tersusun dari berkas serabut penghubung atau disebut akson. Pada serabut penghubung terdapat sel khusus yang memanjang dan meluas. Sel saraf disebut juga neuron. Apa itu neuron? Sel saraf ya. Kemudian untuk komponen yang ketiga adalah efektor. Efektor adalah bagian yang menanggapi rangsang yang telah dihantarkan oleh penghantar atau impuls atau rangsangan ya. Efektor pada manusia adalah otot dan kelenjar. Ya, anak-anak ya. Kita lanjutkan, kita lihat sama-sama tentang peta konsep untuk pembelajaran obat gangguan sistem saraf pusat ya. Kita lihat sama-sama untuk peta konsepnya. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang obat analgetika dan antipiretika ya. Anak-anakku mungkin sudah familiar apa itu analgetika. Obat analgetika, obat yang bisa menghilangkan rasa sakit atau rasa nyeri. Kemudian antipiretika ya, kalian sudah familiar ya. Obat antipiretika, obat yang bisa menurunkan demam atau panas ya. Itu ya. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang obat antiemetika. Apa itu emetika anak-anak? Emetika, anti mual muntah ya. Kemudian yang ketiga nanti kita akan pelajari tentang antiepilepsi. Antiepilepsi. Yang keempat ya, kita belajar tentang psikofarmaka atau antipsikotik dan antidepresan. Minta maaf, di psikofarmaka ada dua yang kita pelajari ya, yaitu obat antipsikotik ya, kemudian obat antidepresan atau depresi ya. Kemudian yang kelima, kita belajar tentang obat hipnotika. Hipnotika itu apa? Menidurkan, hipnotis. Tidur, tidur, tidur itu ya kalau hipnotis. Obat hipnotika ya. Kemudian obat sedatif. Apa itu sedatif? Sedatif adalah penenang ya, penenang. Kemudian yang keenam yang akan kita pelajari adalah anestesi umum. Apa itu anestesi anak-anak? Anestesi adalah bius. Kemudian yang ketujuh anestesi lokal ya. Yang keenam ini disebut general anestesi atau anestesi umum, bius umum ya. Kemudian anestesi lokal, lokal anestesi ya, jadi bius lokal. Bius lokal. Contohnya ya. Contohnya obat bius lokal PHKin injeksi disuntikan pada pasien yang akan dilakukan tindakan untuk cabut gigi. Biasanya diberikan PHKin injeksi oleh dokter gigi. Ini termasuk anestesi lokal. Nanti kita pelajari lebih dalam ya. Kemudian yang ke-8 anti Parkinson. Yang ke-9 atau yang terakhir kita akan pelajari neurotropika. Neurotropika ya. Sudah ya anak-anak ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Obat-obat yang bekerja pada SSP atau susunan saraf pusat berdasarkan efek farmakodinamikanya dibagi atas dua golongan besar. Antara lain ya, kita lihat sama-sama. Golongan yang pertama adalah merangsang dan menstimulasi yang secara langsung maupun tak langsung merangsang aktivitas otak, kemudian sumsum tulang belakang dan saraf-sarafnya. Nah, yang kedua, menghambat atau mendepresi yang secara langsung maupun tidak langsung memblokir proses tertentu pada aktivitas otak, kemudian sumsum tulang belakang dan saraf-sarafnya ya anak-anak ya. Jadi obat-obat yang bekerja pada SSP berdasarkan efek farmakodinamikanya dibagi menjadi dua golongan besar gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke nyeri ya. Nyeri adalah
sensasi subjektif, timbulnya rasa yang tidak nyaman yang biasanya berkaitan dengan kerusakan jaringan, ya. Adanya kerusakan jaringan, kemudian terasa nyeri, sakit, ya. Pengelompokan nyeri, ya, nyeri dikelompokkan menjadi 3. Ada nyeri kulit, nyeri yang dirasakan di kulit atau di bawah kulit. Misalnya nyeri ketika tertusuk jarum atau lecet, ya. Lokasi nyeri jelas pada tempat tertentu. Ini nyeri kulit, ya, nyeri kulit. Kemudian yang kedua ada nyeri somatik. Nyeri dalam berasal dari tulang atau otot, rangka, pembuluh darah, dan tekanan saraf dalam. Nyeri bersifat lambat. Ini disebut nyeri somatik, ya. Ini yang terakhir, nyeri visceral. Nyeri di rongga abdomen dan terlokalisasi jelas, ya. Nyeri di rongga abdomen. Itu ya anak-anak, ya. Dan terlokalisasi jelas. Itu ya. Nanti dibaca kembali sendiri ya, biar nanti lebih paham. Kita lanjutkan ke patofisiologi nyeri, ya. Nyeri diawali dengan kerusakan jaringan dengan dilepaskannya histamin dan bradikinin oleh jaringan tubuh yang cedera, ya. Kemudian prostaglandin adalah senyawa yang paling berperan dalam menimbulkan nyeri dan peradangan. Jadi senyawa yang paling berperan dalam menimbulkan nyeri dan peradangan adalah prostaglandin. Diingat-ingat ya anak-anak, ya. Kemudian apabila membran sel mengalami kerusakan oleh suatu rangsangan, baik kimia, fisika, mekanis, ya, enzim fosfolipase akan diaktifkan untuk mengubah fosfolipid menjadi asam arakidonat. Selanjutnya asam arakidonat diubah oleh enzim siklooksigenase atau COX menjadi prostaglandin, ya. Dan sebagian akan diubah menjadi leukotrin oleh enzim lipooksigenase, ya. Nanti dibaca ulang ya anak-anak, ya. Kemudian dipahami. Ini tentang patofisiologi nyeri. Kemudian kita lanjutkan ke patofisiologi demam, ya. Kita lihat bersama untuk patofisiologi demam. Demam disebabkan oleh adanya pirogen, yaitu suatu organisme terutama dari bakteri gram negatif, ya. Jadi pirogen berasal dari bakteri gram negatif. Pirogen ada 2, yaitu eksogen dan endogen, itu ya. Pirogen akan merangsang endotelium hipotalamus untuk membentuk prostaglandin. Prostaglandin adalah senyawa yang berperan dalam pembentukan apa tadi? Nyeri, ya. Pirogen yang terbentuk kemudian akan meningkatkan patokan termostat di pusat termoregulasi hipotalamus, ya. Hipotalamus akan menganggap suhu sekarang lebih rendah daripada patokan yang baru. Hal ini memicu mekanisme peningkatan panas, antara lain menggigil, ya. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan produksi panas yang pada akhirnya akan menyebabkan suhu tubuh naik ke patokan yang baru tersebut. Itu ya anak-anak, itu tentang patofisiologi demam. Silahkan nanti dibaca kembali, dipahami ya anak-anak, ya. Kemudian kita lanjutkan, kita lihat skema, ya. Kita sudah mulai masuk ke obat analgetika, ya. Analgetika digolongkan menjadi 2, yaitu analgetik non-narkotik dan analgetik narkotik, ya. Kemudian di sini ada antipiretika, ya, antipiretika. Kemudian ada antiradang. Antiradang digolongkan menjadi 2, NSAID dan AIS, ya. Ini adalah non-steroid antiinflamasi. Yang ini adalah antiinflamasi steroid, ya anak-anak, ya. Ini ya. Ini kependekannya, non
Ini NSAID. Jadi apa? Non-steroid antiinflamasi. Yang ini antiinflamasi steroid ya. Kita lanjutkan lagi ya anak-anak ya. Sekarang kita lihat analgetika non narkotika ya. Analgetika non narkotik. Contohnya adalah ini, obat-obat analgetik non narkotik. Yang pertama adalah paracetamol ya. Paracetamol indikasinya apa? Analgetik dan antipiretik ya. Analgetiknya masuk ke golongan non narkotik. Kemudian asetosal. Apa itu asetosal? Asam asetilsalicilikum. Asam asetil salisilat. Nama ilmiahnya, nama aslinya adalah Acidum acetyl salicilikum. Acidum acetylsalicilikum ya. Untuk nama generiknya adalah asetosal. Nama Indonesianya asam asetil salisilat ya anak-anak. Ini bisa dilihat di Farmakope Indonesia edisi 3. Kalau anak-anakku ingin lihat nama ilmiah atau nama asli dari paracetamol ada ya. Namanya adalah apa? Acetaminophenum ya. Kemudian nama generiknya adalah paracetamol. Kemudian untuk asetosal, nama asli atau nama ilmiahnya adalah Acidum acetylsalicilikum. Nama generiknya adalah asetosal. Ini ternyata obat-obat yang masuk ke dalam golongan analgetik non narkotik. Kemudian propifenazone. Ini juga masuk ke analgetik non narkotik. Kemudian antalgin ya, mungkin kalian sangat familiar ya dengan analgin. Atau nama lainnya adalah metampiron ya. Metampiron ya. Kemudian natrium salisilat. Ini juga masuk ke analgetik non narkotik. Kemudian salisilamid. Kemudian metil salisilat. Kemudian asam mefenamat. Ini ya, asam mefenamat. Ini juga termasuk ke dalam analgetik non narkotik. Diingat-ingat ya anak-anak ya, untuk analgetik digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah non narkotik, kemudian yang kedua adalah narkotik. Kemudian ini kita paparkan contoh obat yang masuk ke dalam golongan analgetik non narkotik. Antara lain tadi ya sudah Budiana paparkan, sudah Budiana bacakan ini ya anak-anak ya, nanti dibaca kembali ya anak-anak ya. Kemudian kita lihat ya, efek samping dari analgetik non narkotik. Antara lain ya, efek samping yang sering terjadi pada penggunaan analgetik adalah ya, yang pertama adalah dapat memperparah tukak lambung ya, jadi dapat mengiritasi lambung. Hampir semua analgetik. Jadi hampir semua analgetik efek sampingnya adalah iritasi terhadap lambung ya. Efek samping paling ringan pada pemakaian paracetamol ya. Dapat menyebabkan ketergantungan pada penggunaan golongan opioid ya. Jadi golongan narkotik. Jadi untuk analgetik golongan narkotik itu dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya ya. Kemudian yang ketiga adalah hepatotoksik. Apa itu hepatotoksik? Toksik terhadap organ hati ya, terutama pada paracetamol dan asetosal ya. Tadi apa nama aslinya di Farmakope Indonesia edisi 3? Paracetamol adalah acetaminophenum ya. Kemudian asetosal adalah acidum acetylsalicilikum ya. Anak-anak ya, nanti dibaca kembali dan dipahami biar kalian nanti paham ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya anak-anak ya. Sekarang kita lihat tentang analgetik non narkotik. Analgetik perifer atau non opioid ya. Jadi non narkotik, non opioid. Semua analgetik perifer memiliki khasiat sebagai antipiretik.
Berdasarkan rumus kimianya, analgetik perifer digolongkan menjadi ya. Jadi ada golongan ya. Digolongkan menjadi 5. Yang pertama adalah golongan salisilat. Contoh obatnya ini ya, nama obatnya adalah asetosal dan salisilamid. Kemudian golongan para aminofenol. Contoh obatnya adalah paracetamol. Nama obatnya paracetamol. Nama golongannya adalah para aminofenol. Kemudian golongan pirazolon. Nama obatnya adalah propifenazon dan dipiron ya. Kemudian yang keempat antranilat. Golongan antranilat, contoh obatnya atau nama obatnya adalah asamefenamat. Asamefenamat adalah apa? Obat analgetik golongan antranilat dari analgetik non narkotik ya. Kemudian glafenin. Kemudian untuk analgetik antiinflamasi nonsteroid, contoh obatnya adalah ibuprofen, kemudian diklofenak, kemudian ada indometasin, fenilbutason, piroxicam, meloxicam, tenoxicam ya. Kemudian COX-2 inhibitor atau ini obatnya, contoh obatnya ya, selekosid, kemudian rofekosid dan etorikosid ya anak-anak ya. Jadi ini untuk analgetik non narkotik, non opioid ya. Ini ya. Jadi analgetik perifer. Analgetik perifer itu memiliki khasiat sebagai antipiretik ya. Ini golongannya, kemudian ini nama obatnya atau contoh obatnya ya. Kemudian yang ini kita lanjutkan ke yang selanjutnya ya anak-anak ya. Analgetik narkotik, analgetik sentral atau analgetik opioid. Ada beberapa golongan ya. Yang pertama adalah alkaloid alam. Contoh obatnya adalah morfin dan kodein. Kemudian yang kedua derivat semisintesis. Nama obatnya adalah heroin ya. Kemudian yang ketiga derivat sintetik. Ini adalah nama obatnya metadon dan derivatnya propoxifen, kemudian benzitramid ya. Kemudian petidin dan derivatnya contohnya adalah fentanil. Kemudian sufentanil ya. Kemudian yang ketiga adalah tramadol. Ini masuk ke analgetik narkotik atau analgetik opioid ya. Kemudian yang keempat antagonis morfin. Contoh obatnya adalah apa? Nalorfin, kemudian naloxon, kemudian pentazocin, kemudian buprenorfin ya. Buprenorfin ya anak-anak ya, nanti dibaca kembali ya. Kita lanjutkan lagi ya anak-anakku. Kita lihat ke analgetik narkotik atau analgetik opioid ya. Ini kita ambilkan contoh-contoh obat dari analgetik opioid. Yang pertama adalah morfin, kemudian ada kodein, kemudian fentanil ya. Kemudian ada metadon, tramadol, naloxon, kemudian ada pentazocin ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita lihat satu persatu ya tentang informasi analgetik narkotik atau analgetik opioid. Yang pertama adalah morfin ya. Morfin, tadi kan morfin ya yang pertama ya. Morfin, indikasi, khasiat atau kegunaannya adalah analgetik selama dan setelah pembedahan, analgetik pada situasi lain. Ini ya, untuk indikasi dari morfin. Morfin adalah analgetik narkotik atau analgetik opioid ya. Kemudian untuk kontraindikasi
depresi pernafasan akut, kemudian alkoholisme akut, penyakit perut akut, peningkatan tekanan otak atau cedera kepala. Kontraindikasi adalah tidak boleh diberikan ya, tidak boleh diberikan pada ya. Itu kontraindikasi. Kemudian efek samping dari morfin adalah mual, kemudian muntah, kemudian konstipasi. Apa itu konstipasi anak-anak? Kita sudah belajar di obat-obat dan penyakit saluran pencernaan, gangguan saluran pencernaan. Salah satunya adalah konstipasi, mengalami susah buang air besar, BAB ya, kesulitan BAB, konstipasi. Ini efek penggunaan morfin juga bisa pasien mengalami konstipasi. Tapi tidak semua individu ya, tidak semua individu mengalami, tergantung dari keadaan fisiologis dari masing-masing individu ya. Ini adalah efek samping dari morfin, mual, muntah, konstipasi atau mengalami susah BAB. Kemudian ketergantungan atau adiksi ya, jadi bisa mengalami ketergantungan. Kan di sini narkotik ya, adiksi ya, ketergantungan. Kemudian dosis yang berlebihan dapat menimbulkan keracunan dan menyebabkan kematian. Jadi tidak boleh melebihi dosis atau overdosis. Kalau overdosis itu dapat menyebabkan keracunan. Yang paling fatal dapat menyebabkan kematian ya anak-anak ya. Kemudian untuk sediaan ada bentuk sirup ya, bentuk sirup. Untuk bentuk sirupnya dalam 5 ml atau 1 sendok teh mengandung 5 mg morfin. Kemudian tabletnya ada 10 mg ya, kemudian 30 mg, kemudian 60 mg. Kemudian ada sediaan injeksi. Untuk morfin juga ada sediaan injeksi. Untuk injeksinya dosisnya 10 mg per mililiter dan 20 mg per mililiter. Ini untuk morfin ya. Jadi untuk morfin ada sediaan sirup, kemudian ada sediaan tablet dan ada sediaan injeksi ya anak-anak ya. Nanti kalian baca kembali ya anak-anakku ya, biar nanti kalian paham ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua untuk analgetik narkotik atau analgetik opioid ya, adalah kodein ya, kodein. Indikasi atau kegunaannya adalah nyeri ringan hingga sedang. Kemudian antitusif, selain sebagai analgetik, dia juga bisa sebagai antitusif. Apa itu antitusif anak-anak? Pasti kalian sudah pernah mendengar ya. Antitusif adalah apa? Untuk batuk tidak berdahak atau batuk kering ya. Kodein bisa digunakan untuk batuk kering atau batuk non-produktif, batuk tidak berdahak, selain sebagai analgetik atau anti nyeri ringan hingga sedang ya. Ini kodein. Kemudian kontraindikasi adalah tidak boleh diberikan pada pasien ya, misalnya depresi pernafasan akut, kemudian alkoholisme akut, penyakit perut akut, peningkatan tekanan otak atau cedera kepala ya. Kemudian kita lihat efek sampingnya dari kodein, sama ya seperti morfin tadi ya, timbul reaksi mual, muntah dan konstipasi, mengalami susah BAB, tapi tidak terjadi pada semua individu, tergantung dari keadaan fisiologis dari individu masing-masing ya. Kemudian juga karena golongan narkotik, jadi menimbulkan ketergantungan atau adiksi ya. Dosis yang berlebihan dapat menimbulkan keracunan sama dengan morfin ya. Kemudian menyebabkan kematian. Ini yang paling fatal ya kalau overdosis ya. Dosis yang berlebihan ya dapat menyebabkan keracunan dan kematian. Jadi hati-hati, tidak boleh sampai overdosis ya.
Kemudian sediaan kodein itu bentuknya tablet, tersedia dalam dosis 10 mg, kemudian 15 mg, kemudian 20 mg ya anak-anak ya. Nanti kalian baca kembali dan dipahami ya anak-anakku ya. Kemudian contoh yang ketiga untuk golongan analgetik narkotik atau analgetik opioid, yang ketiga adalah fentanyl. Fentanyl ya. Fentanyl indikasi atau kegunaan atau khasiat adalah nyeri kronik pada kanker yang sukar diatasi. Jadi ini untuk nyeri pada pasien kanker ya, sudah diatasi menggunakan analgetik non narkotik tidak bisa ya. Jadi pilihan terakhir adalah kita ambilkan analgetik narkotik atau analgetik opioid ya. Jadi nyeri kronik pada kanker yang sulit diatasi untuk penderita penyakit kanker yang mengalami nyeri ya, sudah diberikan analgetik non narkotik tidak berhasil ya, kemudian dipilihkan ke analgetik golongan narkotik. Kemudian kita lanjutkan ke kontraindikasi atau tidak bisa diberikan pada ya, depresi pernafasan akut sama dengan morfin dan kodein ya, alkoholisme akut, penyakit perut akut, peningkatan tekanan otak dan cedera kepala. Efek sampingnya sama dengan morfin, kodein ya, timbul rasa mual, muntah dan konstipasi. Susah buang air besar, konstipasi. Ketergantungan karena golongan narkotik ya, jadi menimbulkan adiksi atau ketergantungan. Kemudian dosis yang berlebihan dapat menimbulkan keracunan dan menyebabkan kematian. Sama. Jadi tidak boleh overdosis ya anak-anak ya. Kemudian sediaan. Untuk sediaan fentanyl tersedia dalam bentuk injeksi ya. Dalam bentuk injeksi dengan dosis 50 mikrogram per mililiter. Kemudian cakram transdermal ya. Cakram transdermal. Jadi pemberiannya ditempelkan pada permukaan kulit transdermal. Lama kerja yang panjang. Jadi kerjanya dalam jangka panjang ya anak-anak ya. Nanti minta tolong dipelajari lagi, dibaca kembali dan dipahami. Baik, kita lanjutkan lagi ya anak-anak ya. Sekarang kita lihat obat masih analgetik narkotik atau analgetik opioid. Contoh yang keempat adalah petidin hidrokloridum atau petidin HCl. Untuk indikasi atau kegunaan adalah nyeri sedang hingga berat, nyeri pasca bedah ya, ini ya, sama dengan morfin tadi ya. Kemudian kontraindikasi atau tidak boleh diberikan pada pasien ya, depresi pernafasan akut sama ya, kemudian alkoholisme sama seperti yang tadi ya, seperti obat-obat analgetik narkotik yang sudah disebutkan di atas tadi ya, morfin, kodein ya, kemudian fentanyl ya. Sekarang kita petidin sama ya. Kemudian efek samping yang timbul juga sama ya, ada mual, muntah, konstipasi ya. Itu ya, tidak boleh overdosis ya. Kemudian menimbulkan adiksi atau ketergantungan sama. Kemudian untuk sediaan tersedia bentuk injeksi dengan dosis 50 mg per mili dan tersedia bentuk tablet dengan dosis 50 mg ya anak-anak ya, untuk petidin hidrokloridum atau petidin HCl. Kemudian yang kelima kita lihat tramadol hidrokloridum atau tramadol HCl. Untuk indikasi kegunaan atau khasiat adalah untuk nyeri sedang hingga berat. Tramadol ya. Ini ternyata masuk ke dalam analgetik opioid atau analgetik narkotik. Ini indikasinya ya. Kemudian kontraindikasinya ya. Kontraindikasi atau tidak boleh diberikan pada pasien yang mengalami depresi pernafasan akut ya, tidak boleh menggunakan obat ini ya. Kemudian penyakit perut akut sama seperti tadi ya. Kemudian efek sampingnya juga sama, efek samping yang timbul ada reaksi mual, kemudian muntah, konstipasi atau kesulitan BAB ya. Ya, kemudian untuk sediaannya tersedia dalam bentuk injeksi dengan dosis 50 mg per mili, kemudian tablet dengan dosis 50 mg ya.
Kemudian yang keenam adalah nalorfin dan naloxon ya. Nalorfin dan naloxon merupakan antagonis morfin yang bekerja meniadakan semua khasiat morfin dan bersifat analgetik. Obat ini khusus digunakan pada kasus overdosis dan intoksikasi analgetik narkotik. Oke ya, anak-anak ya. Nanti kalian pelajari lagi ya, dibaca lagi, dipahami lagi ya. Kemudian kita lanjutkan ke antipiretika, antipiretik ya. Contoh obatnya adalah paracetamol, kemudian ibuprofen, kemudian asam asetil salisilat. Ini tadi di atas disebut apa? Asetosal ya. Untuk asam asetil salisilat adalah nama Indonesia, asetosal nama generik, kemudian acidum acetylsalicyllicum nama asli atau nama ilmiahnya ya. Ini ya, jadi antipiretik, contoh obat-obatnya ya, ini kita sebutkan ada paracetamol ya, kemudian ada ibuprofen ya, kemudian asam asetil salisilat atau nama lainnya adalah asetosal tadi ya, yang sudah disebutkan di atas, asetosal. Kemudian kita lanjutkan ke inflamasi. Inflamasi adalah radang ya. Inflamasi atau radang adalah respon dari suatu organisme terhadap hal-hal yang bersifat patogen terhadap jaringan yang merupakan serangkaian reaksi yang terjadi pada tempat yang mengalami cedera. Ya, inflamasi adalah apa anak-anak? Radang, peradangan. Inflamasi ya. Inflamasi merupakan suatu respon utama dari sistem kekebalan tubuh terhadap infeksi dan iritasi ya. Inflamasi dapat dipicu oleh senyawa seperti histamin ya, kemudian bradikinin, serotonin, leukotrin ya, dan prostaglandin. Tadi di atas disebutkan senyawa yang berpengaruh terhadap apa? Inflamasi adalah prostaglandin. Senyawa tersebut biasanya dilepaskan oleh sel-sel mediator inflamasi dalam sistem kekebalan tubuh yang berfungsi melindungi jaringan sekitar dari penyebab infeksi ya. Nanti dibaca ya anak-anak, ini tentang inflamasi, patofisiologi inflamasi. Tadi di atas kita sudah belajar tentang patofisiologi nyeri, kemudian patofisiologi demam. Yang ini adalah inflamasi. Kemudian kita lihat untuk ciri-ciri inflamasi ya. Ciri-ciri terjadinya inflamasi bisa kita lihat ya, ada ciri-ciri yang timbul ya, gejala-gejala yang timbul ya. Bagian tubuh yang mengalami peradangan atau inflamasi akan mengalami ya, mengalami bengkak ya, atau disebut tumor ya, bengkak ya. Kemudian nyeri atau disebut dolor ya. Kemudian hangat atau disebut kalor, kemudian merah atau disebut rubor, dan daya penggerakan menurun. Daya penggerakan menurun ya. Jadi inflamasi dapat ditandai atau ciri-ciri dari inflamasi adalah terjadinya apa? Adanya apa? Adanya bengkak ya, kemudian nyeri, rasa nyeri, kemudian hangat ya, jadi panas gitu ya. Kemudian memerah, kemudian daya penggerak menurun. Ini adalah ciri-ciri dari inflamasi ya anak-anakku ya. Kemudian kita lihat indikasi. Indikasi dari ini non steroid anti-inflamasi ya. Ini ya, jadi indikasi dari non steroid anti-inflamasi. Anti-inflamasi golongan non steroid berfungsi sebagai analgetik sekaligus anti-inflamasi. Jadi bekerja sebagai analgetik, menghilangkan rasa sakit dan rasa nyeri, dan sebagai anti-inflamasi, anti keradangan ya.
Beberapa obat ini memiliki efek analgetik tinggi, tetapi memiliki efek antiinflamasi rendah atau hanya khusus pada inflamasi atau peradangan ringan ya. Jadi kuatnya ke arah analgetiknya, tapi untuk efek antiinflamasinya rendah untuk non steroid antiinflamasi atau antiinflamasi golongan steroid ya anak-anak ya. Tidak bisa digunakan dalam pengobatan peradangan pada kulit karena adanya alergi atau dermatitis. Jadi tidak digunakan untuk pengobatan pada kulit ya. Ya, diingat-ingat ya, dibaca lagi ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan ke efek samping. Efek samping dari apa? Obat antiinflamasi golongan non-steroid. Efek sampingnya adalah apa? Tukak lambung. Tukak lambung. Jadi mengiritasi lambung, dapat menyebabkan tukak pada lambung. Ini kemarin sudah kita pelajari pada saat kita belajar tentang penyakit dan obat saluran pencernaan. Salah satu yang dapat menyebabkan tukak lambung adalah apa? Pemakaian obat antiinflamasi dalam jangka panjang ya. Itu dapat menyebabkan tukak lambung. Kecuali meloxicam. Untuk meloxicam ini tidak bisa menimbulkan tukak lambung, tidak menimbulkan tukak lambung ya, tidak menimbulkan tukak lambung. Kecuali meloxicam. Obat ini lebih aman terhadap gastrointestinal daripada golongan yang sama yaitu piroxicam. Jadi pada saat pasien mempunyai gangguan lambung dan pasien tersebut ternyata membutuhkan terapi menggunakan obat antiinflamasi golongan steroid, maka kita pilihkan yang tidak menyebabkan iritasi lambung, meloxicam. Jangan kita ambilkan piroxicam ya, karena yang piroxicam ini dapat menyebabkan tukak lambung atau iritasi terhadap lambung ya. Kemudian hipertensi, ternyata efek sampingnya dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah. Kita lanjutkan lagi ya anak-anak, kita sampai di hipertensi tadi. Jadi untuk pemakaian obat antiinflamasi golongan non-steroid dapat menyebabkan atau memicu terjadinya kenaikan tekanan darah atau hipertensi ya, terutama untuk golongan asetat. Kalium diklofenak lebih aman untuk penggunaan pada penderita hipertensi daripada natrium diklofenak. Jadi nanti misalnya ada pasien kebetulan dia hipertensi dan kebetulan pasien tersebut membutuhkan obat antiinflamasi golongan non-steroid, jadi kita pilihkan kalium diklofenak ya, jangan kita pilihkan natrium diklofenak karena nanti dapat memicu kenaikan tekanan darah ya. Jadi kita pilihkan yang kalium diklofenak, lebih aman. Paham nggak anak-anak? Nanti kalau belum paham silahkan bisa bertanya ya melalui web pribadi, nanti Bu Diana jelaskan kembali ya. Ini untuk efek samping dari antiinflamasi golongan non-steroid ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya, kita lanjutkan ke antiinflamasi steroid atau AIS ya, AIS. Antiinflamasi steroid. Contoh obatnya dalam sediaan tablet ada dexamethasone, kemudian prednison ya, kemudian metilprednisolon ya, kemudian triamcinolon. Kemudian sediaan salep kulit ada dua, yaitu betamethasone cream dan hidrokortison cream ya. Ini adalah obat antiinflamasi golongan steroid ya anak-anak ya. Diingat-ingat ya, dexamethasone ya. Ini ada beberapa sediaan nanti ya, ada sediaan injeksi, tablet ya. Kemudian prednison ya, kemudian metilprednisolon, kemudian triamcinolon. Ini untuk yang tablet. Kemudian ada bentuk untuk obat luar. Bentuk sediaannya adalah salep kulit ya. Ada betamethasone ya, kemudian ada hidrokortison ya, anak-anak ya. Ada ya. Kemudian kita lihat
Untuk indikasi atau kegunaan atau khasiat dari antiinflamasi golongan steroid ya. Obat ini memiliki efek antiinflamasi tinggi tetapi memiliki efek analgetik rendah. Jadi kebalikannya dari yang non steroid tadi ya. Untuk antiinflamasi non steroid tadi ya, efek analgetiknya adalah tinggi. Efek antiinflamasinya rendah. Tapi kalau untuk antiinflamasi steroid ini efek analgetiknya rendah tapi efek antiinflamasinya tinggi ya. Kebalikannya ya anak-anak ya, dipahami ya, dicermati ya. Sehingga penggunaannya biasanya dikombinasikan dengan analgetik yang lain ya. Jadi masih ditambahkan obat analgetik pada penggunaannya, dikombinasikan ya. Ya. Kemudian tablet antiinflamasi steroid, antiinflamasi ya. Antiinflamasi, kemudian antihistamin, kemudian hematoid ya, kemudian artritis, kemudian osteoartritis ya, kemudian alergi, kemudian pruritis, kemudian inflamasi di kulit. Ini penggunaan untuk antiinflamasi golongan steroid. Untuk yang tablet tadi ya, untuk yang tablet tadi kan ada dexamethasone, ada prednison, ada metilprednisolon gitu ya. Kemudian untuk salep antiinflamasi tadi ada dua ya, betamethasone dan hidrokortison ya. Ini adalah alergi, kemudian dermatitis ya, dermatitis. Penyakit kulit tidak bisa digunakan sebagai analgetik antiinflamasi ya. Jadi ini lebih kuat ke antiinflamasinya, analgetiknya lemah ya untuk antiinflamasi steroid. Kebalikannya dengan antiinflamasi non steroid ya anak-anak ya. Ya. Nanti kalau belum jelas boleh tanya melalui wapri pribadi ya. Jadi ditanyakan kalau belum jelas ya anak-anak ya. Kemudian cara kerjanya, obat ini merupakan antiinflamasi yang poten, yang super duper kuat ya. Jadi untuk antiinflamasinya sangat kuat, analgetiknya rendah ya. Efek analgetiknya rendah tapi antiinflamasinya tinggi, kuat ya. Karena obat ini menghambat enzim fosfolipase A2 sehingga tidak terbentuk asam arakidonat. Nah, asam arakidonat tidak terbentuk berarti prostaglandin juga tidak terbentuk ya, sehingga respon nyeri juga tidak terbentuk. Itu ya anak-anak ya. Kemudian untuk efek samping dari obat antiinflamasi golongan steroid antara lain ya, efek samping yang bisa timbul adalah moon face. Moon face adalah wajah menjadi bulat seperti bentuk bulan. Jadi wajah kita ini bisa bulat seperti bulan ya kalau terlalu banyak mengonsumsi antiinflamasi golongan steroid dalam jangka waktu yang panjang ya anak-anak ya. Kemudian hipertensi tadi ya, memicu naiknya tekanan darah. Tadi untuk penderita hipertensi harus dipilihkan ya. Kalau misalnya membutuhkan antiinflamasi golongan non steroid ya, untuk penderita hipertensi dipilihkan yang kalium diklofenak, jangan yang natrium diklofenak. Yang antiinflamasi golongan steroid juga memicu naiknya tekanan darah, sama ya. Untuk efek samping ada yang sama. Untuk non steroid tadi juga memicu naiknya tekanan darah. Yang antiinflamasi steroid ini juga memicu naiknya tekanan darah ya anak-anak ya. Kemudian osteoporosis dapat menyebabkan osteoporosis. Jadi hati-hati dalam penggunaan obat antiinflamasi steroid ya, dalam jangka panjang mungkin menyebabkan pengeroposan tulang atau osteoporosis. Penggunaan steroid jangka panjang juga bisa mempengaruhi homeostasis tubuh karena ini pengaruh dari HPA ya. Kemudian homeostasis mengatur keseimbangan pada tubuh. Jika jumlah steroid berlebih menyebabkan apa?
menyebabkan gangguan yang disebabkan karena obesitas, diabetes mellitus, kemudian hipertensi. Ya, anak-anak ya. Nanti kalau kurang jelas boleh ditanyakan ke Bali. Jadi, untuk obat antiinflamasi non-steroid dan steroid itu efek sampingnya sama-sama menaikkan tekanan darah ya. Anak-anak ya, menaikkan tekanan darah atau hipertensi ya. Sudah ya. Kemudian kita lanjutkan obat antiinflamasi steroid harus dengan resep dokter ya, diingat-ingat ya. Untuk obat antiinflamasi golongan steroid harus dengan resep dokter. Contohnya tadi sudah disebutkan di atas ya. Ada apa saja? Ada dexamethasone, ada apa lagi? Metilprednisolon, ada apa lagi? Prednison ya, itu ya. Kecuali kalau pemakaian luar untuk kulit bisa didapatkan tidak dengan resep dokter. Yang diminum ya biasanya harus dengan resep dokter. Semua antiinflamasi steroid atau AIS atau AIS ya hanya bisa didapat dengan menggunakan resep dokter karena penggunaannya yang memerlukan pengawasan ekstra dan tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama ya. Kalau yang steroid, kalau dalam jangka waktu lama itu dapat menimbulkan apa tadi? Moon face, muka kita bulat seperti bentuk bulan ya. Kemudian dapat menyebabkan pengeroposan tulang atau istilahnya osteoporosis, gitu ya. Kemudian kalau obat antiinflamasi golongan non-steroid kalau dipakai dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan apa tadi anak-anak? Tukak lambung ya. Tukak lambung. Jadi diingat-ingat. Kemudian sekarang kita lihat pada ibu hamil ya. Ibu hamil, antiinflamasi steroid tablet tidak boleh digunakan pada ibu hamil maupun sedang menyusui ya. Diingat, untuk antiinflamasi golongan steroid tidak atau kontraindikasinya adalah untuk pasien yang sedang hamil, wanita yang sedang hamil dan menyusui ya. Jadi tidak boleh diberikan, tidak boleh digunakan pada ibu hamil dan ibu menyusui. Antiinflamasi non-steroid, contohnya natrium diklofenak, aman kategori B. Ibuprofen, tidak aman terutama. Kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Tadi sampai pada diklofenak ya, diklofenak. Diklofenak merupakan apa? Antiinflamasi golongan non steroid. Ini aman kategori B. Kemudian untuk ibuprofen, ibuprofen tidak aman terutama pada ibu hamil trimester ke-3 ya. Kemudian asam mefenamat tidak aman pada trimester ke-3 juga ya. Ini antiinflamasi golongan non steroid. Kemudian kita lanjutkan, kita lihat bersama ya anak-anak. Di sini ada contoh dari obat-obat anti radang golongan non-steroid. Non-steroid antiinflamasi ya. Yang pertama adalah asetosal ya, asetosal. Tadi apa nama lainnya? Asam asetil salisilat atau asidum asetilosalisillikum ya. Kemudian yang kedua kalium diklofenak, yang ketiga natrium diklofenak ya. Ini pada saat kita mendapatkan pasien ternyata pasiennya hipertensi dan membutuhkan obat antiinflamasi non steroid ya. Jadi kita harus mengambilkan obat yang tepat ya. Jangan diambilkan natrium diklofenak tapi kita ambilkan kalium diklofenak. Kalau kita ambilkan natrium diklofenak, Na natrium nanti akan memicu naiknya tekanan darah ya. Kemudian selanjutnya ada indometasin, ibuprofen, asam mefenamat ya. Asam mefenamat ini ternyata masuk ke golongan anti-inflamasi non-steroid. Ini juga termasuk analgetik non-narkotik golongan antramilat ya anak-anak ya. Kemudian ketoprofen, kemudian ada naproxen ya. Kemudian ada piroxicam dan meloxicam. Ini juga hati-hati pada penderita. Kalau misalnya kita mendapatkan pasien dengan gangguan tukak lambung dan pasien tersebut membutuhkan obat antiinflamasi golongan non-steroid ya, kita pilihkan yang tepat. Jangan diberikan piroxicam, tapi kita berikan meloxicam. Karena piroxicam dapat menyebabkan iritasi terhadap
lambung. Jadi kita harus bisa memberikan obat yang tepat sesuai dengan kondisi pasien kita ya anak-anak ya. Kemudian fenilbutason, kemudian ada selekosid ya. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada obat-obat golongan anti radang steroid atau ACE ya. Antara lain ada metilprednisolon, kemudian prednison, kemudian betametason krim ya, kemudian dexamethasone. Di atas juga ada tambahan ya, hidrokortison ya, itu juga obat anti radang steroid ya, atau antiinflamasi golongan steroid. Kemudian kita lanjutkan ke obat generik, indikasi, kontraindikasi, efek samping analgetik non narkotik dan antiinflamasi non steroid ya. Jadi ini obat-obat yang masuk ke dalam analgetik non narkotik dan antiinflamasi non steroid. Contohnya yang pertama adalah asetosal atau asam asetil salisilat. Nanti kalian baca sendiri ya anak-anak. Kemudian contoh yang kedua ada paracetamol, contoh yang ketiga ada dipiridon atau metampiron ya. Kemudian contoh yang keempat ada asam mefenamat ya. Asam mefenamat ini masuk ke analgetik non narkotik golongan antranilat dan masuk ke golongan antiinflamasi non steroid. Jangan bingung ya anak-anak ya, nanti dibaca ya, kemudian dikelompokkan. Kemudian ibuprofen, ini masuk ke golongan analgetik non narkotik dan antiinflamasi non steroid ya. Kemudian diklofenak, tadi ada natrium diklofenak dan kalium diklofenak ya. Jadi untuk pasien yang tadi ya, pasien hipertensi dipilihkan ion kalium ya, jangan natrium. Kalium diklofenak dan natrium diklofenak. Tapi pada saat kalian mendapatkan pasien tidak menderita hipertensi, boleh kalian ambilkan natrium diklofenak. Biasanya untuk keradangan pada gusi, pada gigi, sakit gigi, nyeri ya. Adanya keradangan ditandai dengan rasa nyeri, ada pembengkakan ya. Kemudian ada timbul rasa memerah gitu ya. Itu tanda-tanda adanya inflamasi atau keradangan. Kemudian yang ketujuh endomethasin ya, dibaca sendiri, fenilbutason. Kemudian yang selanjutnya ada piroxicam dan meloxicam. Piroxicam ya, piroxicam dan meloxicam. Piroxicam yang dapat menyebabkan iritasi lambung, meloxicam yang tidak dapat menyebabkan iritasi lambung. Jadi untuk misalnya kalian mendapatkan pasien dengan gangguan lambung ya, kemudian membutuhkan obat antiinflamasi golongan non steroid, maka kalian harus mengambilkan meloxicam, jangan piroxicam ya, karena nanti kalau piroxicam akan memperparah gangguan lambungnya ya. Jadi pilihkanlah yang meloxicam. Kemudian ini ada spesialite obat ya. Nanti kalian baca ya, kita tampilkan di sini ada tabel ya. Ada nama generik, nama dagang dan pabrik ya. Nanti kalian baca nama generiknya morfin sulfat, nama dagangnya ya. Kemudian industri farmasi yang memproduksi. Di sini disajikan nama generiknya asetosal, nama asli atau nama ilmiahnya acidum asetil salicilikum ya. Kemudian di sini disajikan nama generik paracetamol, nama asli atau nama ilmiahnya adalah acetaminophen. Di sini disajikan asam mefenamat, nama generik, nama asli atau nama ilmiahnya acidum mefenaminicum. Di sini tersaji antalgin ya, nama aslinya atau nama ilmiahnya ya, kita lihat di Farmakope Indonesia edisi 3 ya ini ya. Metampironum ya, anak-anak nanti dicek ya. Kalian buka Farmakope Indonesia edisi 3 ya. Ini ada tramadol, kalium diklofenak, natrium diklofenak ya. Piroxicam, meloxicam, fenilbutason, ibuprofen, endomethasin, selekosid, ropekosid. Nanti kalian baca lagi. Jangan sampai jangan sampai bingung nanti menggolongkan. Ini obat masuk ke golongan analgetik narkotik atau analgetik non narkotik. Setelah itu ya,
Ini golongan analgetik apa? Antranilat, para aminofenol atau apa? Seperti itu ya. Kemudian ini analgetik non narkotik masuk ke golongan anti steroid antiinflamasi non steroid yang mana obatnya seperti itu ya. Kalian harus tahu ya golongan mengelompokkan obat, mengklasifikasikan obat-obat tersebut tadi sudah kita sampaikan di atas semua ya anak-anak ya. Jadi harus paham mana yang golongan antiinflamasi non steroid, mana yang golongan antiinflamasi steroid, mana yang golongan analgetik narkotik, analgetik non narkotik gitu ya. Kalian harus paham. Kemudian antipiretik ya. Nanti dibaca kembali ya anak-anak. Nanti setelah membaca, mempelajari, memahami, ada yang masih belum paham nanti boleh ditanyakan ke Bu Diana. Bisa Wapri ya melalui WA pribadi atau bisa tanya langsung pada saat ketemu. Kapan ya kita ketemu ya? Karena masih pandemi Covid ya. Ini malah ada PSBB ya. Jadi sabar ya, kita belajar melalui online. Tetap semangat ya anak-anak ya. Sudah ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian ya dari Bu Diana. Sampai di sini dulu. Apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan, Bu Diana minta maaf. Dan semoga apa yang Bu Diana sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.